Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Berjumpa lagi dengan Pak Muklis ya, yang pada kesempatan kali ini Pak Muklis akan menjelaskan materi faktor penyebab keberagaman di Indonesia ya. Kalian simak baik-baik penjelasan dari Pak Muklis ya. Jadi keberagaman di Indonesia itu tidak terjadi begitu saja ya. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya, sehingga masyarakat di Indonesia itu sangat majemuk, sangat beragam, dari budayanya, agamanya ya, suku, agama dan sebagainya ya. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi ya. Ada 5 faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia ya. Kalian simak baik-baik di dalam video kali ini. Nah, yang pertama itu faktor letak geografis ya. Jadi di dalam layar ya, jadi negara kita ya, secara geografis negara kita itu diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, Samudra India dan Samudra Pasifik ya. Letak Indonesia yang berada pada posisi silang ya, dan berbatasan dengan banyak sekali negara terus ya, menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia ya. Ini faktor letak geografis negara Indonesia berada di posisi silang ya. Mengapa demikian ya? Karena letaknya yang sangat strategis, wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional ya, jalur yang sangat sibuk dan ramai ya. Jadi itu menjadi salah satu keuntungan ya. Jadi pedagang-pedagang yang datang dari belahan bumi yang lain ya, berdatangan ke Indonesia, mereka tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga membawa pengaruh kebudayaannya mereka ya, sehingga budaya mereka yang bawa itu mempengaruhi kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Kedatangan bangsa asing ya, yang tentu berbeda dengan kita ya, berbeda agamanya, berbeda warna kulitnya ya, berbeda golongannya ya, itu sedikit banyak mempengaruhi ya terhadap keberagaman masyarakat di Indonesia ya. Jadi letak geografis itu mempengaruhi kebudayaan atau keberagaman di Indonesia. Yang kedua itu kondisi negara kepulauan ya. Tentu kalian sudah tahu bahwasanya negara kita itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia ya. Ada beribu-ribu pulau ya. Jadi kalian jangan cuma berbangga dengan Pulau Jawa saja ya, tapi kita itu harus berbangga dengan pulau-pulau yang lain. Indonesia itu tidak hanya Jawa, tapi juga ada ribuan pulau yang lain ya. Jadi ada 16.000 pulau ya, sekitar 16.000 pulau yang sudah terdaftar di PBB. Tetapi masih ada ribuan pulau lain yang belum didaftarkan dan belum punya nama. Kira-kira ada 17.000 pulau ya, kurang lebih, yang ada di Indonesia ya. Jadi kita harus bangga, bersyukur ya atas kekayaan alam yang diberikan Tuhan kepada kita ya, bangsa kita. Pulau-pulau besar dan kecil ya, yang membentang dari Sabang sampai Merauke tersebut ya, dihubungkan oleh lautan ya. Kita punya lautan, itu juga bagian dari bangsa kita. Tapi kalau dalam layar ini kan seolah-olah lautan itu kan memisahkan ya, tetapi pada dasarnya antara darat dan laut itu satu kesatuan dan milik ya, menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kondisi sebagai negara kepulauan ini mengakibatkan ya terhambatnya hubungan antar masyarakat satu pulau dengan pulau yang lainnya ya, karena hambatan jarak ya, keterbatasan jarak, kemudian kita juga dipisahkan oleh lautan ya, sehingga menjadikan masyarakat kita ya, yang tinggal di pulau besar ataupun kecil, mereka mengembangkan kebiasaan, adat istiadat ya, budaya sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya masing-masing ya. Jadi masyarakat Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali itu pasti mempunyai ciri khasnya sendiri-sendiri ya, mempunyai kebiasaannya masing-masing, mempunyai kebudayaannya masing-masing. Nah, itulah yang menjadikan salah satu faktor penyebab keberagaman di Indonesia ya, karena terhambat oleh
jarak ya laut seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam ya. Jadi di layar ini sudah ada 3 gambar ya, ada gambar laut ya, kawasan nelayan ya, kemudian pegunungan, dan ada orang nelayan yang sedang mengangkat ikan ya. Perbedaan kondisi alam suatu daerah di Indonesia itu pasti berbeda ya. Di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan sebagainya itu mempunyai kondisi alamnya yang berbeda, mempunyai karakter yang berbeda-beda ya. Sehingga kondisi alam itu juga sangat menentukan ya terhadap mata pencaharian, makanan ya, kemudian pakaian, kesenian, kebiasaan, bentuk rumah, tata kehidupan masyarakat, dan agama ya. Jadi perbedaan kondisi alam itu sangat mempengaruhi keberagaman di Indonesia ya. Contohnya, masyarakat yang tinggal di pegunungan dengan masyarakat yang tinggal di dekat laut atau pantai itu pasti punya mata pencaharian yang beda ya, punya rumah, kebiasaan ya, tata kehidupan masyarakat yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan seperti itu. Pun juga masyarakat di Jogja dengan masyarakat di Papua itu pasti punya kebiasaannya masing-masing ya. Itu juga salah satunya dipengaruhi oleh kondisi alamnya gitu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi ya. Ya, jadi kemajuan sarana prasarana transportasi dan komunikasi ya juga mempengaruhi adanya perbedaan dalam masyarakat di Indonesia ya. Ketersediaan sarana prasarana transportasi ya dan komunikasi itu menjadikan masyarakat di suatu daerah dapat dengan mudah menjalin komunikasi ya. Tetapi pada zaman dahulu alat komunikasi dan transportasi itu kan belum ada ya, mereka sangat susah untuk menjalin komunikasi dan berpergian dari satu pulau ke pulau yang lain ya. Sehingga karena hal tersebut sarana transportasi maupun komunikasi yang terbatas ya juga menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia ya. Jadi dulu itu satu pulau dengan pulau yang lain pasti punya alat kendaraan yang spesifik ya, yang berbeda ya. Jadi itu juga menjadi salah satu kebudayaan ya yang membedakan pulau itu dengan pulau yang lain. Itu yang keempat. Yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan itu juga menjadi salah satu faktor penentu keberagaman masyarakat di Indonesia ya. Faktor lain penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia adalah sikap penerimaan masyarakat terhadap suatu hal yang baru, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Sikap penerimaan masyarakat terhadap perubahan juga berpengaruh terhadap keberagaman masyarakat di Indonesia ya. Ada masyarakat yang sangat terbuka dan mudah menerima orang asing atau budaya lain, namun ada juga masyarakat yang bersifat tertutup ya, primitif, tidak mudah menerima pengaruh dan tetap bertahan pada kebiasaan maupun budaya sendiri ya. Jadi untuk saat ini kan bangsa kita juga sudah terpengaruh oleh kemajuan zaman ya, globalisasi ya, sehingga banyak mempengaruhi masyarakat kita ya. Misal contohnya dalam hal pertanian ya, di dalam gambar ini dulu kan belum ada mesin canggih pemotong padi ya. Dulu kan masih manual, pakai tangan, pakai cangkul ya. Dengan berkembangnya teknologi ya, masyarakat bisa menemukan alat yang baru untuk mempercepat pekerjaan mereka. Pun juga dalam hal yang lain seperti alat transportasi ya, dulu tuh masyarakat kita masih berjalan kaki, tapi dengan perkembangan zaman sekarang ada motor ya, ada mobil, ada kereta ya, sehingga itu bisa membantu masyarakat untuk berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Jadi faktor penerimaan masyarakat terhadap perubahan itu juga mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia ya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik tentu kita harus terbuka ya dengan kemajuan teknologi dan informasi. Kita tidak boleh tertutup ya. Tetapi hal itu juga harus kita sesuaikan dengan konstitusi dan ideologi kita, Pancasila ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan apa-apa langsung kita serap tanpa kita saring, tapi kita harus saring dulu ya, mana yang baik buat kita, mana yang baik buat negara kita ya. Jadi tidak semuanya kebudayaan asing ya yang ada di dunia ini harus kita terima, tapi harus kita pilah dengan baik seperti itu ya. Jadi